Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Iya. Oh, satu lagi. Baik. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin, masih membahas tafsir juz amma, juz 30, masih melanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin. Terakhir kita bahas ayat 23 ya. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, maka mereka mendapatkan kenikmatan, maksudnya segala kenikmatan surga. Dari ayat 23 sampai ayat 27-nya itu penjelasan detailnya kenikmatan-kenikmatan apa saja yang akan didapatkan oleh al-abrar ini. Al-abrar, orang-orang yang dia sebetulnya digolongkan oleh para ulama mencukupkan pada perkara-perkara yang wajib saja. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, walaupun nanti ada pembagian yang Allah sebutkan tentang golongan-golongan manusia pada hari kiamat nanti. Ada 3 golongan manusia pada hari kiamat nanti. Allah sebutkan itu dalam surah Fatir ayat 32. Surah Fatir ayat 32. Allah mengatakan, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini setelah kami binasakan umat-umat yang telah terdahulu. Kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih, yang mereka ada 3 golongan ini pada hari kiamat. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama, mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Nah, muqtasid ini makna lainnya kata para ulama al-abrar. Kalau tadi yang pertama zalimun li nafsih, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka taat tapi mereka juga maksiat gitu ya. Mereka lakukan perintah Allah tapi dilakukan juga yang haram, itu zalimun li nafsih. Adapun muqtasid itu pertengahan, itu maksudnya al-abrar, mereka yang mencukupkan pada perkara-perkara yang wajib saja dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Tapi yang makruh masih dikerjakan. Itu al-abrar atau al-muqtasid. Golongan yang paling tinggi pada hari kiamat, merekalah yang disebut dengan al-muqarrabun. Nah, nanti ada tuh di ayat ke-28. Aina yashrabu biha al-muqarrabun. Al-muqarrabun ini merekalah yang disebut dengan sabiqum bil khairat.
senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kalau al-muqarrabun, dia bukan saja mencukupkan dengan perkara yang wajib-wajib saja, tapi yang sunnah dikerjakan. Kemudian juga bukan saja meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara yang makruh pun ditinggalkan. Ini golongan yang paling tinggi pada hari kiamat, al-muqarrabun. Mereka yang disebut juga sabiqum bil khairat. Orang yang bukan hanya mencukupkan pada yang wajib, tapi kepada yang sunnah, dan tidak saja meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan perkara yang dimakruhkan. Jadi al-abrar ini, dia tetap dapat kedudukan di surga dan kenikmatan-kenikmatan. Nah, dari ayat ke-23-nya sampai 27 nanti disebutkan kenikmatan apa saja yang akan didapatkan oleh al-abrar. Kita sudah bahas alal araiki yanzurun. Mereka bersandar di atas dipan-dipan sofa-sofa mereka di surga sambil memandang pemandangan yang sangat nikmat. Kita udah jelaskan ya, pemandangan apa di sini yang dilihat oleh al-abrar, penghuni surga ini. Apa yang dilihatnya? Yang pertama, mereka melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kan banyak ikhwah kenikmatan di surga, sungainya, makanan minumannya, kemudian taman-tamannya, ya. Belum lagi melihat pelayan-pelayannya, ya, yang semuanya muda-muda, ya. Bahkan mereka seperti melihat mutiara-mutiara yang bersinar, ya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura, kata Allah dalam surah Al-Insan. Apabila penghuni surga melihat pelayan-pelayan itu keliling, ya, senantiasa, ya, menawarkan pada mereka makanan dan minuman yang mereka inginkan, maka mereka seperti melihat mutiara-mutiara. Itu maksudnya pelayan-pelayan di surga itu selalu muda, nggak akan pernah tua. Kemudian apalagi yang dilihat oleh al-abrar ini? Yang dilihat puncaknya wajah Allah Ta'ala, yang sudah kita sebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-22, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri, senang sekali karena melihat wajah Rabbnya. Yang ketiga, apa yang mereka pandang sehingga mereka itu begitu senang sekali berada di surga? Mereka justru melihat bagaimana penghuni neraka disiksa oleh Allah. Jadi diperlihatkan tuh, loh kok malah senang Ustaz? Bukankah mengerikan pemandangan melihat, ya, orang-orang neraka itu disiksa? Maksudnya di sini mereka senang karena mereka bersyukur. Oh, saya nggak kena siksa yang seperti dirasakan oleh penghuni neraka. Nah, maka dari sini ikhwah, inilah kenikmatan pertama yang didapatkan oleh al-abrar, yaitu mereka bersandar di atas sofa-sofa dan dipan mereka sambil memandang pemandangan yang indah. Kemudian kenikmatan selanjutnya, ayat 24-nya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan mengetahui wajah-wajah penghuni surga itu begitu berseri-seri karena mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Wajah berseri-seri di sini maksudnya apa? Sebagian ulama tafsir menafsirkan wajah mereka begitu cerah, bahagia. Gimana nggak bahagia ikhwah? Menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Antum kalau ada orang yang ngasih mobil Pajero, kira-kira wajah antum gimana? Ya, bersinar-sinar tidak? Oh iya pasti, ya. Atau tiba-tiba ada yang transfer antum
uang 100 juta. Berseri-seri tidak? Berseri-seri. Penghuni surga dihadapkan kepada kenikmatan-kenikmatan. Maka wajah mereka begitu bersinar, berseri-seri, bahagia. Ya, karena semuanya yang tampak di depan mereka kenikmatan-kenikmatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Apabila penghuni surga telah memasuki surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berkata kepada para penghuni surga, turiduna syai'an turiduna syai'an azidukum. Kalian mau tidak, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku akan tambahkan nikmat kepada kalian di surga ini? Apa jawabannya penghuni surga? Faqalu, mereka berkata, alam tubayyit wujuhana. Wahai Rabb kami, bukankah engkau telah jadikan wajah-wajah kami ini putih berseri? Kemudian, alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Qala fayakshiful hijab. Allah pun membuka hijabnya, kemudian para penghuni surga melihat wajah Allah Ta'ala. Dan ini puncak kenikmatan penghuni surga. Ini yang menjadikan wajah-wajah mereka begitu berseri-seri. Ya, semua kenikmatan-kenikmatan mereka dapatkan. Ya. Kemudian kenikmatan yang selanjutnya, Allah sebutkan yang ketiga, yusqauna mir rahiqim makhtum. Kita fahami perkata ya, diberikan minuman kepada mereka berupa khamar yang masih disegel. Yusqaun itu artinya diberikan. Jadi bukan ngambil sendiri. Ya. Jadi yusqaun itu diberikan. Siapa yang memberikannya? Yang memberikannya adalah pelayan-pelayan yang Allah perintahkan untuk melayani penghuni surga. Allah jelaskan itu dalam surah Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 19. Kata Allah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mengelilingi mereka itu penghuni surga anak-anak muda yang usianya akan terus muda selama-lamanya. Jadi yang melayani mereka tuh ya remaja-remaja yang masih belia. Makanya tadi ketika mereka melihat pelayan-pelayan itu wajahnya bersinar, ya, pakaiannya seperti mutiara-mutiara. Ya. Antum pernah lihat di TV tuh kalau menghadiri pernikahan-pernikahan yang mewah itu kita kan nggak ngambil sendiri, tapi ada pelayan-pelayan yang datang kan keliling suruh ngambil, ya begitu kan kalau pernikahan mewah tuh. Jadi pelayannya yang keliling, minumannya, makanannya, cemilannya gitu, ya. Jadi mereka keliling gitu. Nah ini sama khomer-khomer itu, ya. Bukan ngambil sendiri penghuni surga, tapi dikelilingi, ya, dikelilingi oleh pelayan-pelayan tersebut. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Pelayan itu sambil membawa apa? Gelas-gelas, cangkir-cangkir, dan juga sloki-sloki. Yang itu diambil dari mata air khomer yang ada di surga itu langsung dari mata air yang paling tinggi, yaitu dari surga Firdaus. Surga Firdaus itu kan yang paling tinggi kedudukannya, karena atapnya surga Firdaus itu arsy-nya Allah. Jadi surga Firdaus itu di bawah arsy-nya Allah. Ya, makanya surga yang paling tinggi sudah itu kedudukannya.
karena atasnya langsung arsy-Nya Allah. Dan dari surga Firdaus itulah mengalir ya mata air ke surga-surga, termasuk yang disebut dengan air-air khamr. Tapi ingat ya, khamr di dunia beda dengan khamr yang ada di surga. Makanya Allah katakan di ayat 19-nya surah Al-Waqi'ah, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Khamr di surga itu tidak membuat pusing dan tidak membuat mabuk. Antum lihat khamr di dunia punya efek ya. Apa biasanya? Bikin pusing. Kemudian bikin mual muntah. Kemudian apalagi? Merusak organ tubuh kan? Kemudian hilangnya akal. Oh, ini yang paling bahaya ya. Berapa banyak orang gara-gara khamr semua kejahatan dia lakukan. Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induknya segala kejahatan dan keburukan. Dari orang minum khamr itu semua kejahatan bisa dia lakukan karena sudah hilang akalnya. Dia bunuh muslim, dia zinahi mahramnya sendiri, dia mencuri, merampok, membegal karena apa? Khamr, induk dari segala kejahatan. Tapi khamr di surga nggak menghilangkan akal penghuni surga. Nah, ini efek buruknya khamr dunia ya, bikin pusing, mual, muntah, ya, merusak organ tubuh, menghilangkan akal, ya. Tapi khamr yang ada di surga mereka nggak punya efek samping gitu. Karena khamr yang ada di surga itu adalah khamr yang berasal dari surga Firdaus yang tidak memabukkan, tidak membuat pusing, tidak membuat mual dan muntah, tidak merusak organ tubuh. Bahkan kata Allah dalam surah As-Saffat ayat 46 itu, bayda'a ladzatil lisyaribin. Khamr di surga itu warnanya putih jernih. Ya, siapapun yang meminumnya akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Tapi tadi ya, nggak buat mabuk, nggak buat pusing, nggak buat muntah, nggak punya efek samping. Tapi kasihan nih, ada orang-orang yang nggak bisa minum khamr dari surga ini. Siapa mereka? Hah? Siapa yang Allah larang mereka nggak bisa minum khamr di surga? Mereka adalah orang-orang yang minum khamr di dunia dan belum bertaubat kepada Allah. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimahallahu fil akhirah. Barang siapa yang pernah minum khamr di dunia kemudian dia belum bertaubat, maka Allah haramkan minum khamr yang ada di surga. Allah. Lihat ikhwah, ya, pentingnya kesabaran kita. Ya, sabarnya kita dari menahan diri dari maksiat itu balasannya Allah berikan istimewa. Kasihan ini orang-orang yang dia nggak bisa minum khamr di surga. Padahal khamr itu diantara minuman yang paling lezat di surga nanti. Maka tahan diri kita ikhwah. Jangan kita menjadi orang yang nggak sabar untuk meluapkan syahwat kita di dunia ini. Sama kan, kita tahan ya syahwat kita, kita jaga kehormatan kita untuk tidak berzina, menjaga kesucian diri kita untuk mendapatkan apa? Bidadari. Ya, begitu juga kita tahan diri kita nggak minum khamr dunia, Allah berikan ganti khamr di surga balasannya. Nah, ini di antara perkara yang harus kita ingat.
Kalau orang sudah minum khamr dunia dan dia nggak taubat, kemudian mati, maka dia Allah haramkan minum khamr dari surganya. Ya, padahal tadi ya, khamr di surga nggak punya efek samping. Ya, maka tahan hawa nafsu kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Allah akan berikan ganti di akhirat dengan yang jauh lebih baik. Kemudian juga Allah sebutkan di sini, ya, yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk. Antum lihat ayat selanjutnya, diberikan minum khamr tadi ya, karena pelayan-pelayan yang mengelilingi mereka, ya, yaitu khamr yang masih disegel. Makhtum itu maknanya masih disegel. Maksudnya gimana Ustaz? Artinya nanti penghuni surga itu minum khamrnya bukan pakai botolnya gantian, tapi masing-masing penghuni surga diberikan satu wadah, satu wadah, satu wadah. Karena khamrnya itu masih disegel. Antum lihat nggak khamr di dunia? Ada segelnya nggak? Hah? Antum nggak tahu, bagus berarti ya, nggak pernah nyobain khamr kan? Ya, kan ada segelnya tuh, ya. Biasanya segelnya, wallahu a'lam, yang ana tahu dari tanah liat mereka buat, ya. Tapi subhanallah, segelnya di sini, ya, Allah jadikan segel khamr yang ada di surga itu dari minyak kasturi, aroma parfum terbaik sedunia. Ya, maka penghuni surga mereka dapat khamr itu masih disegel, belum ada yang pernah nyobain, ya. Masing-masing dikasih, ya, satu botol, selesai dikasih botol yang baru lagi. Semuanya seperti itu. Makanya nikmat karena masih disegel, ya. Khitamuhu misik. Nah, khitamuhu ini kalau diterjemahan mungkin penutupnya, ya. Walaupun ada 3 pendapat makna khitamuhu di sini. Khitamuhu, pendapat pertama, pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika menafsirkan khitamuhu misik, kata beliau penutupnya dan tetesan terakhirnya itu aroma minyak kasturi. Jadi penutupnya saja itu sudah kecium aroma minyak kasturi. Sampai tetesan terakhirnya khamr itu wanginya wangi minyak kasturi. Ini pendapatnya Abdullah ibn Abbas. Pendapat kedua, pendapatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang beliau berkata maksud khitamuhu di sini bukan penutupnya, tapi maksudnya kata beliau mizajuhu, campurannya. Jadi bukan saja penutupnya yang wanginya minyak kasturi, tapi dari awal khamr itu diminum itu sudah kecium bau minyak kasturinya sampai akhirnya. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud khitamuhu di sini adalah segelnya tadi. Makanya tadi dimaknai segelnya itu sudah tercium bau aroma minyak kasturi. Ya. Subhanallah ihwah. Kemudian Allah sebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika kalian sudah tahu tuh kenikmatannya penghuni surga yang didapatkan, karena hal tersebut maka berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkannya. Di sini ihwah yang kita sering kehilangan arah. Kita hari ini lebih fokus berlomba-lomba kehidupan dunia, tapi lupa berlomba-lomba meraih kenikmatan yang ada di akhirat. Antum dengar ini perkataannya Imam Hasan al-Basri. Kata Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in ya, yang wafat tahun 110 Hijriyah, idza ra'aita rajulan
yunafisuka fid dunya tanafashu fil akhirah. Untuk mendengar ini wasiatnya Imam Hasan al-Basri, apabila engkau melihat ada seseorang yang mengalahkanmu dalam meraih kenikmatan dunia, maka kalahkan dia agar engkau meraih kenikmatan akhiratmu. Subhanallah, kata Hasan al-Basri, kalau engkau lihat engkau kalah kok dengan fulan dalam hal meraih keuntungan dunia, maka kalahkan dia agar engkau bisa raih kenikmatan di akhirat yang jauh lebih besar. Nah, di sini bisa jadi mungkin ya kita cuma punya sepeda saja. Ada orang yang dia punya motor ninja, tapi kita buktikan dengan sepeda kita nggak pernah absen sholat berjamaah di masjid di shaf yang pertama lagi. Ya, kalau kita lihat, fulan motornya ninja, mobilnya Pajero, gitu ya. Maka kalau kita lihat kita kalah dalam hal kenikmatan dunia, kalahkan dia agar kita meraih kenikmatan akhirat yang lebih besar. Karena dengan kendaraan yang apa adanya yang kita miliki, kita bisa ke masjid di shaf yang pertama, ya. Atau mungkin antum lihat, fulan rumahnya megah, 3 lantai, ada kolam berenangnya, ada tempat ngejimnya lagi. Ya, maka antum mungkin punya rumahnya cuma 1 lantai, tapi antum berlomba-lomba meraih kenikmatan akhirat. Misalnya, nggak apa-apa, rumah saya 1 lantai, tapi saya yang menjaga ibu saya di rumah ini. Saya bakti sama ibu saya di rumah ini. Kalahkan nih, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih hal tersebut, kenikmatan-kenikmatan di surga, maka kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya, subhanallah. Anda pernah ceritakan ke antum nggak? Ada 2 orang di Saudi, kakak adik ini, yang satu kakaknya, yang satu adiknya. Mereka sampai berperkara di pengadilan karena berebutan untuk merawat ibunya. Subhanallah. Ya, 2 orang nih, kakak adik, ya, sampai mereka masuk pengadilan, ya, gara-gara mereka berebutan untuk merawat ibunya. Kata kakaknya ini tinggalnya agak di desa, di kampung gitu. Kata kakaknya, ya, sudah ibu tinggal di kampung saja, ya, udaranya masih bersih, ya, cuacanya bagus, ya. Kata adiknya, enggak, ibu di kota aja, kan lebih dekat ke rumah sakitnya, jadi gampang, ibu juga sering ke rumah sakit, ya. Sampai hakimnya juga bingung, ya. Ini subhanallah, 2 orang berebutan ngerawat ibunya. Coba hari ini, subhanallah, orang malah lempar-lemparan kan, udah ibu di rumah kamu aja, ya, kan rumah kamu lebih gede, udah ibu di rumah kamu aja, subhanallah, ya, lempar-lemparan. Giliran ibunya meninggal baru berebutan warisannya, subhanallah, ya. Ini lihat tuh, ya, 2 orang, ya, berebutan, ya, udah ibu tinggal sama saya aja, karena mereka tahu keutamaannya, ya. Sampai akhirnya, ya, sang hakim akhirnya bertanya kepada ibunya, ibu mau tinggal sama siapa, ya, sama kakak apa sama adik, ya. Akhirnya sang ibu mengatakan, 2 anakku ini seperti 2 bola mataku ini. Sang adik seperti bola mata kananku, sang kakak seperti bola mata kiriku. Ya, berarti ibunya pilih yang mana ya? Hah? Pilih yang mana?
Sang adik seperti bola mata kananku, sang kakak seperti bola mata kiriku. Berarti pilih yang mana? Pilih adiknya. Setelah itu kakaknya nangis, ya, nggak bisa untuk ngerawat ibunya di rumah. Subhanallah. Ini namanya faliyatanafasil mutanafisun. Hari ini kan kita malah oper-operan, ya, ibu kita mau ke rumah kita, udah ke rumah kamu aja, ya. Subhanallah, ya. Maka ini faliyatanafasil mutanafisun, ya. Kita justru berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan di akhirat, ya. Ibu kita kalau bisa memang tinggal sama kita, itu pintu surga, ya, tiket ke surga sudah. Kalau orang tua kita rawat, apalagi di masa mereka lanjut usia, karena kata para ulama, kalau orang tua sudah lanjut usia itu paling susah merawatnya. Dia kembali lagi kepada seperti anak kecil, ya. Mau makan saja susah, kita harus carikan makanan apa ini yang disuka. Makan nasi nggak mau, makan ini nggak mau, makan ini nggak mau, ya. Tapi kita berjuang di situ supaya ibu kita makan, ya. Belum lagi ke kamar mandi harus dituntun, ya. Belum lagi kalau harus nganter ke rumah sakit, kita luangin waktu kita. Subhanallah. Subhanallah, anak pernah sedih sekali, wah, di rumah sakit di Jakarta. Waktu anak kakak waktu itu dirawat, anak lihat ada perempuan sudah tua sekali, nggak tahu usianya sudah 70 tahun, ke rumah sakit sendirian. Subhanallah. Ada nggak tahu di mana itu anak-anaknya. Tujuh 70 tahun di rumah sakit sendirian. Padahal sang ibu yang sudah merawat anak-anaknya, kan, ya. Subhanallah, dibiarkan ibunya ke rumah sakit sendirian. Maka ini, wah, ya, kita saling mengingatkan, faliyatanafasil mutanah. Kita berlomba-lomba untuk meraih, ya, kenikmatan yang ada di akhirat dengan cara bersusah payah di dunia, ya. Memang susah, ya, apalagi tadi berbakti kepada orang tua di masa tuanya mereka, di saat mereka sudah lanjut usia. Itu yang memang paling susah. Makanya balasannya adalah kenikmatan-kenikmatan surga ini. Diantaranya Allah berikan minuman khamar tersebut, yang itu langsung dari surga Firdaus mata airnya, ya. Maka ingat perkataan Hasan al-Basri, apabila engkau melihat seseorang mengalahkanmu dalam kenikmatan dunia, maka berlombalah untuk meraih kenikmatan yang lebih banyak di akhirat nanti. Wa fi dzalika faliyatanafasil mutanafisun. Dalam hal untuk meraih kenikmatan-kenikmatan tersebut, berlomba-lomba. Berlomba-lomba berada di shaf yang pertama ketika sholat berjamaah. Berlomba-lomba bakti kepada orang tua kita. Berlomba-lomba untuk bisa menyedekahkan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Karena itulah cara kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih banyak di surga nanti, ya. Baik. Kemudian nih, wah, ya, Allah mengatakan wa midzajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Wa mizajuhu min tasnim. Mizajuhu itu artinya campurannya. Khamar itu
enaknya khamr murni atau khamr campuran? Mana khamr yang lebih enak? Yang dia murni atau ada campurannya? Hah? Hah? Coba tanya sama orang yang minum khamr. Mana yang lebih enak? Khamrnya murni ya atau memang ada campurannya? Ternyata ihwa, kalau khamr itu murni, itu dia langsung mabuk gitu. Jadi nggak merasakan bertahap gitu. Tapi kalau ada campurannya, maka orang ini nggak langsung mabuk, tapi dia bertahap. Ya, dia rasain dulu kenikmatan khamr tersebut sedikit-sedikit, walaupun ujung-ujungnya yang mabok gitu. Nah, makanya Allah sebutkan di sini, ya, tabiat manusia itu sukanya nggak langsung mabok ternyata, tapi ada campurannya terlebih dahulu. Dan Allah sebutkan wa mizajuhu min tasnim. Campuran khamr yang ada di surga itu campurannya adalah tasnim. Tasnim itu secara bahasa sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya. Itu makna tasnim. Tapi yang dimaksud di sini adalah mata air yang berasal dari surga Firdaus. Jadi campurannya khamr ini dari mata air yang langsung berasal dari surga Firdaus. Yang tadi kita katakan dari kedudukan yang paling tinggi surga Firdaus, karena atapnya sudah arsy Allah sudah. Nah, ternyata tasnim ini pun campurannya tadi ya, ada yang murni, ada yang campuran juga. Nah, di sini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli surga yang mendapat khamr campurannya tasnim yang murni, dialah yang disebut ainai yashrabu biha al-muqarrabun. Jadi yang dapetin khamr campurannya campuran murni, maka itu adalah al-muqarrabun. Siapa tadi al-muqarrabun? Sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa menjaga perkara yang wajib, menjaga perkara yang sunnah, dan meninggalkan perkara yang haram, dan meninggalkan perkara yang makruh. Wah, ini yang dapat nih ya, khamr campurannya murni lagi, al-muqarrabun. Ya, begitu juga Allah sebut ya, Abdullah ibn Abbas menyebutkan yang mendapatkan tasnim tapi tasnimnya sudah campuran ya, tidak murni, itu adalah golongan al-muqtasid. Yang tadi kita sebut dengan siapa? Al-abrar. Nah, siapa tadi al-muqtasid, al-abrar? Orang yang mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Adapun makruh masih dikerjakan, sunnah kadang-kadang nggak dikerjakan. Ini golongan al-abrar atau al-muqtasid ya. Nah, inilah orang-orang yang dia mendapatkan minuman khamr di surga nanti. Ada yang campurannya murni, ada yang campurannya tadi dia juga campuran, sama-sama tasnim, tapi ada tasnim yang murni, ada tasnim yang dia campuran. Yang mendapatkan tasnim yang murni tadi yaitu al-muqarrabun, mereka yang menjaga perkara wajib, perkara sunnah juga dikerjakan, dan mereka meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Kemudian al-muqtasid, mereka dapat tasnim, tapi tasnimnya tasnim campuran, yaitu mereka yang mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah sering ditinggalkan, dan meninggalkan yang haram-haram saja, yang makruh juga masih dilakukan. Nah, ini yang Allah sebutkan kelompok atau golongan manusia ketika akan menghadapi sakratul maut juga ya. Ketika akan menghadapi sakratul maut, sama ini, tiga golongan ini
Ya. Allah sebutkan itu dalam surah Al-Waqiah ayat 88 sampai 94. Allah mengatakan apa? Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika orang yang menghadapi sakratul maut ini dia termasuk al-muqarrabin. Siapa tadi al-muqarrabin? Dia jaga yang wajib, yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, yang makruh. Kalau orang yang lagi sakratul maut ini dia adalah al-muqarrabin, farauhu wa raihanu wa jannati na'im, wa jannata na'im. Maka ketika dia sakratul maut sudah diperlihatkan kedudukannya di surga dan dia sudah mencium aroma surga. Allahu Akbar. Ini tingkatan yang paling tinggi, ya, al-muqarrabun. Ya, ketika dia sakratul maut, kedudukan surga sudah diperlihatkan, aroma surga sudah tercium. Oh. Ini kata Allah, ya. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannata na'im. Kemudian golongan yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun jika golongan itu, golongan yang kedua tadi siapa? Al-muqtasid, al-abrar, dia disebutnya juga golongan kanan. Ya, golongan kanan tadi apa yang dimaksud? Mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, meninggalkan yang haram, tapi makruh masih dikerjakan. Apa balasan mereka dalam keadaan sakratul maut? Fasalamul laka min ashabil yamin. Malaikat hanya mengucapkan keselamatan saja kepadanya. Ya. Adapun golongan yang ketiga ini wa amma in kana minal mukadzibinad dallin. Adapun orang-orang yang dia suka mendustakan ayat-ayat Allah, suka berbuat kesesatan, maka dalam keadaan sakratul mautnya kata Allah, fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Ya, maka dia sudah dibayangkan kedudukannya, diperlihatkan kedudukannya itu tentang kedudukannya di neraka. Dia dapatkan air yang mendidih, dia akan dibakar di api neraka. Sama ini, tiga golongan dalam menghadapi sakratul mautnya. Ya, al-muqarrabin, ashabul yamin, dan juga mukadzibina ad-dallin. Ya, sama tadi seperti golongan yang juga Allah sebutkan tiga pada hari kiamat nanti. Ya, sama ya, mereka yang Allah sebut tadi dalam surah Fatir ayat 32, wa minhum zalimun li nafsih. Ada orang-orang yang menzolimi, menganiaya diri mereka sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Mereka yang mencukupkan dengan perkara wajib dan meninggalkan yang haram. Dan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat. Merekalah al-muqarrabin yang senantiasa menjaga perkara wajib dan sunnah, meninggalkan perkara yang haram dan juga yang makruh. Nah, ini kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh para penghuni surga. Ya. Selesai subtema pembahasan yang ketiga dari surah Al-Mutaffifin. Kita lanjut pertemuan selanjutnya, tema pembahasan yang keempat dari ayat 29 sampai ayat terakhir dari surah Al-Mutaffifin. Karena Al-Mutaffifin ini ada 4 yang dibahas. Ada 4 subtema pembahasan. Yang pertama, peringatan yang keras dari Allah untuk orang-orang yang suka berbuat curang dan penipuan. Itu dari ayat 1 sampai ayat 6. Itu subtema pembahasan yang sudah kita bahas. Subtema pembahasan yang kedua yang juga sudah kita bahas, ancaman Allah
kepada orang-orang musyrik yang mendustakan hari kiamat beserta balasannya. Itu dari ayat 7 sampai 17. Subtema yang ketiga yang baru saja kita selesaikan, busyra lil muttaqin, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, bi an'amil jannah, dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Baru nanti kita bahas subtema yang keempat di pertemuan selanjutnya, itu Allah paparkan kejahatan-kejahatan orang kafir kepada orang-orang yang beriman beserta balasannya kepada mereka. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 7 sampai 17 tadi mengenai apa, Ustaz? Ayat 7 sampai 17 tadi. 7 sampai 17 ancaman Allah kepada orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat. Sudah Ibu? 18. Yang 18 sampai 28 ya. Itu adalah kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa tentang segala kenikmatan yang ada di surga. Tadi sudah baru kita bahas ya, melihat wajah Allah ya. Mereka dilayani oleh pelayan-pelayan yang masih muda-muda. Mereka diberikan minuman khamar yang tidak memabukkan ya. Itu tadi tentang pembahasan nikmat-nikmat yang ada di surga. Silakan yang punya pertanyaan ikhwah. Nah, tafadhol. Iya. Pertama tadi, surga yang nanti dijanjikan apakah sama dengan yang pernah ditempati oleh Nabi Adam? Dan masihkah ada larangan-larangan di dalamnya seperti buah khuldi yang dulu pernah dilarang? Iya. Lalu pertanyaan kedua, Ustaz, posisi nabi-nabi Allah yang telah meninggal itu sebelum hari kiamat nanti berada di alam kubur kah, atau ada di surga langsung, atau di mana ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, apakah surga yang nanti Allah siapkan adalah surga yang pernah ditempati Nabi Allah Adam? Nah, ini masalah yang ulama akidah memang berbeda pendapat ya. Jadi dalam ilmu akidah pun ada masalah-masalah furu itu, masalah cabang yang ulama memang beda pendapat. Di antaranya tentang surga yang akan kita tempati ya. Sebagian ulama berpendapat sama seperti surga yang ditempati Nabi Adam. Walaupun wallahu a'lam ya, pendapat lebih kuat surga yang akan kita tempati nanti beda dengan surga yang dulu pernah jadi tempat tinggalnya Nabi Allah Adam ya. Walaupun memang sebagian ulama pun lebih menguatkan karena surga itu memang sudah diciptakan oleh Allah ya. Kan kita meyakini ya, kalau surga telah diciptakan, iya kita yakin itu. Tapi yang ulama beda pendapat, apakah yang ditempati Nabi Adam itu sama surganya dengan nanti yang akan kita tempati ya. Maka itu yang ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam, kalau ana lebih condong pada pendapat yang kedua ya. Dan ini masalah furu' ya.
nggak perlu kita saling akhirnya menghujat, mencaci maki gara-gara berbeda dalam masalah ini, karena ini masalah yang memang ulama akidah berbeda pendapat, ya. Yang kedua, Nabi Allah yang telah meninggal, mereka di kuburannya. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, innal anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi dan rasul, mereka hidup di kuburan-kuburan mereka, tapi maksudnya di sini para nabi dan rasul mereka sholat di dalam kuburan mereka. Karena nabi dan rasul nggak bisa lepas dari berkomunikasi, berzikir kepada Allah. Dan bukan berarti mereka hidup itu mereka bisa dengar perkataan manusia yang masih hidup. Ini yang kadang salah difahami. Mereka hidup di kuburan hanya karena mereka itu terus-menerus berzikir kepada Allah. Jadi mereka nggak di surga, karena surga belum dibukakan pintunya sebelum Rasulullah yang mengetuknya. Ya, sebelum Rasulullah yang mengetuk nanti pada hari kiamat, maka yang lain nggak bisa masuk ke dalam surga. Maka para nabi dan rasul berada di kuburan-kuburan mereka, mereka hidup dalam keadaan sholat. Tapi tadi ya, maksudnya bukan mereka bisa dengar perkataan manusia, doanya manusia, enggak. Karena penghuni kubur itu hanya bisa mendengar itu saat mereka baru dikuburkan saja. Karena yang ada dalilnya itu kan, la yasma'u qur'ani alihim. Setelah orang yang mengantar penghuni kubur ini ke kuburannya pulang, mereka dengar apa? Langkah detakan-detakan kaki mereka untuk pulang. Setelah itu sudah, mereka nggak bisa dengar lagi apa yang diucapkan manusia di dunia. Nah, ini membantah mereka yang suka minta-minta pada penghuni kubur. Karena mereka berdalilnya dengan hadis ini nih. Padahal hadis ini ya khusus hanya ketika itu saja, ketika langkah-langkah yang mengantar ke kuburan ini pulang. Karena Rasulullah hanya menyebutnya itu saja, nggak bisa dikiaskan, akhirnya menyamakan, oh berarti penghuni kubur bisa dengar segala apa yang diucapkan orang yang masih hidup. Maka ini kias yang batil, karena nggak ada dalil yang menyebutkan penghuni kubur bisa mendengar orang yang masih hidup. Begitu ikhwah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Allah. Itu mah di Masjidil Aqsa. Oh, naam, iya. Wallahu a'lam ya. Itu memang bertemunya apakah di Masjidil Aqsa atau memang di langit dipertemukan oleh Allah. Tapi hukum asalnya para nabi dan rasul tetap di kuburannya. Hanya mungkin pada peristiwa itu saja Allah jadikan beberapa nabi, ya, diantaranya Nabi Musa ya, yang ditemui oleh Rasulullah itu dipertemukan oleh Allah dengan Muhammad di langit. Tapi hukum asalnya mereka berada di kuburannya, ya. Tapi pada peristiwa Isra Mi'raj itu mungkin khusus, ya, Allah jadikan Nabi Musa pun ya bisa dipertemukan dengan Muhammad di langit, ya. Tapi wallahu a'lam, mana nggak tahu juga di langit keberapa dipertemukan. Ada lagi ikhwah. Nah, tafadhal. Nabi Muhammad memberikan air di telaganya ya Ustaz. Nah, Dan itu tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Tetapi di surga masih diberikan minuman yang tadi disebutkan itu Ustaz. Khamar. Iya. Nah, Menjelaskannya gimana? Apa nggak bertolak belakang itu Ustaz? iya, jazakallah khair. Kita minum air dari telaganya Rasulullah itu kan setelah kita dihisab di padang mahsyar, karena dalam keadaan tenggelam dengan keringat kan, ya. Maka itu memang fungsinya
dalam rangka menghilangkan haus yang kita di padang mahsyar itu. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 50.000 tahun kita berdiri menunggu pengadilan Allah Ta'ala, ya. Maka saat itu Allah jadikan Rasulullah itu punya telaga untuk umatnya. Yaitu kata Rasulullah, siapa yang minum dari air tersebut tidak akan merasakan haus selamanya. Kenapa kok di surga masih disediain air khamr tadi? Air khamr itu bukan untuk menghilangkan haus, tapi untuk merasakan ada minuman yang begitu nikmat, ya, yang ternyata itu mengalahkan segala minuman-minuman yang ada di dunia. Jadi fungsinya tuh bukan ngilangin haus lagi, tapi sudah kepada minuman yang nikmat gitu, ya. Kita kalau haus kan cukup minum air putih kan gitu. Tapi kalau kita mau rasain minuman, kayaknya baru ini, ya, coba rasain, ya. Itu kan kalau nikmat ya kita akan terus-terusan minum juga gitu. Jadi fungsinya bukan untuk ngilangin haus gitu, tapi untuk Allah, ya, memberikan kenikmatan kepada penghuni surga ini. Jadi nggak bertolak belakang, ya. Kalau telaga Kautsar memang untuk menghilangkan haus yang setelah dihisap di padang mahsyar. Adapun khamr di surga lebih kepada hambanya ini merasakan kenikmatan yang tidak ada bandingannya ketika minum khamr yang ada di surga. Begitu, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita kalau kita berkumpul mendengar langkah-langkah untuk orang pulang, atau orang, bagaimana kita kalau meninggal di laut di mana-mana. Kita meninggal di laut tetap Ibu, kita akan ada di alam barzakh. Orang yang meninggal terbakar habis jasadnya, orang yang meninggal di laut tetap dia ada di alam barzakh, ya. Jadi sejatinya ruhnya itu nggak hilang, ruhnya tetap apa? Ada di alam barzakh. Walaupun kita nggak tahu di alam barzakh yang mana, karena ulama sepakat yang namanya orang mati dalam keadaan apapun, dia akan menghadapi fitnah kubur di alam barzakh. Fitnah kubur itu 2 pertanyaan, malaikat, munkar, dan nakir. Maka walaupun dia matinya tadi di lautan atau dia terbakar tubuhnya sudah, ya, tetap dia akan menghadapi yang namanya alam barzakh, menghadapi fitnah kubur, 2 pertanyaan malaikat, munkar, dan nakir. Jadi nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas dari yang namanya fitnah kubur tersebut. Kecuali golongan-golongan diantaranya orang yang mati syahid, ya, yang sudah pernah kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya, sudah syuruk ya, jam 6. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.